Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aidatul Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang kation dan juga golongan kation. Nah, kation itu apa? Kation adalah atom unsur yang melepaskan elektron kulit terluar agar konfigurasi elektron mencapai keadaan oktet atau stabil. Nah, sudah kita ketahui bahwa selain atom-atom yang ada di golongan 8A atau yang disebut dengan golongan gas mulia, selain mereka itu kan tidak stabil. Nah, baik dari 1A, 2A, 3A, sampai 7A itu golongan-golongan atom ini tuh tidak stabil. Nah, biar stabil, mereka itu memiliki opsi yaitu menerima elektron atau melepaskan elektron. Nah, di sini si kation itu dia itu melepaskan kulit atom terluarnya, kulit elektron terluarnya itu dilepaskan biar dia mencapai keadaan oktet atau keadaan yang stabil. Seperti itu. Nah, sehingga kation itu dikatakan sebagai ion yang bermuatan positif. Jadi, kalau dulu di SMA itu jembatan kedelainya, keledainya deh. Jembatan keledainya itu KPAN gitu kan. Dimana K adalah kation, P itu positif, dan A itu anion, N itu negatif. Jadi kalau kation ini dia itu positif. Tapi kalau misalkan anion itu yang negatif. Seperti itu. Nah, kemudian untuk analisis kation itu biasanya diperlukan pendekatan yang sistematis. Umumnya itu dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama itu pemisahan. Jadi kan kation ini ada dua cara. Yang pertama itu pemisahan. Mohon maaf ya. Kemudian yang kedua itu adalah identifikasi. Identifikasi gitu ya. Nah, pemisahan itu dilakukan dengan cara mengendapkan suatu kelompok kation dari larutannya. Kelompok kation, jadi kan ada sampel di mana di situ ada banyak larutan gitu kan. Ada berbagai jenis kation dari golongan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Jadi kationnya tuh kumpul jadi satu, kemudian itu dipisahkan terlebih dahulu. Kelompok kation yang mengendap dipisahkan dari larutan dengan cara sentrifugasi gitu kan, dan menuangkan filtratnya ke tabung uji yang lain. Larutan yang masih berisi sebagian kation kemudian itu habis itu diendapkan kembali. Setelah itu kan habis diendapkan kan membentuk kation yang baru. Kemudian kelompok kation yang sudah terendapkan masih berisi beberapa kation. Maka kation-kation tersebut dipisahkan dengan kelompok yang lain yang lebih kecil. Nah, cara itu dilakukan seterusnya sehingga pada akhirnya kita itu mendapatkan kita mendapatkan hasil spesifik untuk satu kation. Jadi kayak gitu. Kemudian untuk golongan kation ini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, untuk golongan 1 dia membentuk endapan dengan asam klorida encer. Ion-ion yang termasuk dalam golongan ini adalah ada timbal,
raksa, dan juga perak. Nah, tadi kan sudah saya katakan ada banyak sampel gitu kan dari golongan 1 sampai golongan 5. Nah, kemudian di golongan 1 itu kemudian dia dipisahkan dengan asam klorida encer membentuk atau yang mengendap itu golongan timbal, raksa, dan juga perak seperti itu. Nah, selanjutnya kalau golongan 1 udah berarti menghasilkan filtrat golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan juga golongan 5. Kemudian yang golongan 2 juga dipisahkan atau diidentifikasi gitu kan. Nah, membentuk endapan hidrogen sulfida dalam suasana asam-asam mineral encer. Kemudian ion-ion yang termasuk dalam golongan 2 ini ada merkurium 2, tembaga, kadmium, bismut, stibium, dan juga timah. Jadi tadi golongan 1 kan udah, kemudian menghasilkan 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau misalkan golongan 2 udah, tinggal golongan 3, 4, dan juga 5. Nah, sekarang golongan 3. Golongan 3 itu membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral. Kation yang ada di golongan 3 ini antara lain adalah Ni, nikel, Fe, besi, kemudian kromium, aluminium, zinc, mangan, dan juga kobalt. Sedangkan yang golongan 4 ini membentuk endapan berwarna putih dengan ditambahkan amonium karbonat dan adanya amonium klorida. Jadi tadi kan golongan 2-nya udah, tinggal 3, 4, 5 gitu. Sekarang udah yang golongan 3 udah diidentifikasi kationnya, ternyata menghasilkan golongan 4 dan juga 5. Nah, si larutan sampel tersebut ditambahkan dengan amonium karbonat dan juga amonium klorida sehingga menghasilkan endapan. Endapannya itu berwarna putih. Nah, endapannya ini yang termasuk di dalamnya ini adalah ada strontium, kemudian ada barium, dan juga ada ini barium, strontium, dan juga kalsium. Selanjutnya golongan 5. Nah, golongan 5 itu disebut dengan golongan sisa karena dia tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya. Kan tadi udah toh ya, golongan 4-nya kan udah, ternyata dia ada 3 itu, Ba, Ca, dan Sr. Selanjutnya berarti tinggal sisanya doang, tinggal golongan 5-nya aja. Nah, karena ini yang terakhir, maka disebut dengan golongan sisa. Karena dia juga tidak bereaksi dengan reagensia sebelumnya. Ion kation yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah ada magnesium, natrium, kalium, dan juga amonium. Seperti itu gambaran dari kation-kation dari golongan 1 sampai golongan 5. Nanti untuk peta konsep atau bagan golongan kation ini ada di slide yang terakhir, akan dijelaskan oleh teman saya Aprilia Chandra Maharani, dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuristina.